Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang dengan judul Studi Kasus Penyimpangan Seksual dalam Konteks LGBT terhadap Rajil Mahardika di platform TikTok. Di sini saya Bagus Suratul Hikmah sebagai moderator dan rekan saya ada Arfika Juniati, Azara Nur Hakim, Dio Alexando, Izzah Aulia, dan Razan Muhammad Iksan. Berikut merupakan submit jurnal yang telah kelompok kami buat. Selanjutnya, abstrak yang akan disampaikan oleh Dio. Kepada Dio dipersilakan. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konten LGBT yang diproduksi oleh Ragil Mahardika di platform media sosial, terutama TikTok, dan dampaknya terhadap pandangan masyarakat Indonesia mengenai komunitas LGBT. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei sebagai metode pengumpulan data, penelitian ini mengkaji responden terhadap konten yang diunggah Ragil Mahardika dan bagaimana konten tersebut mempengaruhi sikap terhadap komunitas LGBT, terutama dalam konteks sosial, agama, dan budaya di Indonesia. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan Google Forms dengan 60% responden yang mayoritas berusia muda dan aktif di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden, 72%, merasa terpengaruh oleh konten LGBT Rajil Mahardika, dengan 84% setuju bahwa konten tersebut berkontribusi pada perubahan sikap toleransi di masyarakat. Namun, terdapat pula penolakan signifikan terhadap LGBT berdasarkan pandangan agama, terutama Islam yang menganggap perilaku LGBT sebagai penyimpangan dari norma fitrah manusia. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat Indonesia menolak legalisasi LGBT, konten-konten yang semakin marak di media sosial mempengaruhi normalisasi pandangan terhadap LGBT, terutama di kalangan remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan teologis normatif untuk mengeksplorasi dimensi hukum dan agama dalam mengkaji fenomena sosial ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang ketegangan antara kebebasan individu dan norma sosial serta agama di Indonesia, serta dampak dari media sosial dalam membentuk pandangan terhadap isu LGBT. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dio. Selanjutnya ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Ara. Kepada Ara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2019, tercatat sebanyak 196,7 juta atau 73,7% penduduk di Indonesia adalah pengguna internet. Kehadiran internet berdampak pada kemunculan media baru seperti media sosial. Melalui media sosial, masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan informasi, hiburan, serta menghubungkan para pengguna untuk berinteraksi satu sama lain secara online. Di media sosial, para pengguna dapat menemukan berbagai macam konten secara leluasa, salah satunya pengguna konten LGBT, menurut MRR Putri tahun 2023. Dengan adanya media yang mempublikasikan perilaku penyimpangan tersebut, maka permasalahan nyata pun muncul ketika dengan adanya tontonan perilaku penyimpangan, maka dapat menjadi motivasi orang lain untuk melakukan tindakan yang sama. Perilaku penyimpangan tersebut pun muncul ketika seorang warga negara Indonesia yang bernama Ragil Mahardika yang menikah dengan laki-laki asal negara Jerman yang bernama Frederick, dan secara terang-terangan dirinya menyatakan bahwa dia gay dan bangga telah bebas menentukan jalan hidupnya. Hal tersebut tentunya menjadi perbincangan hangat dan menjadi viral akibat dipublikasi melalui sosial media TikTok dan televisi nasional. Ragil di dalam konten akun sosial medianya masih berbicara terkait isu LGBT dan mempertontonkannya. Ekspresi emosi yang dramatis juga menjadi ciri khas dalam konten TikTok. Pengguna seringkali memperagakan ekspresi emosi yang dramatis dan teatrikal dalam video mereka. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pesan atau cerita yang ingin disampaikan dan juga untuk menciptakan ikatan emosional dengan penonton. Pada penelitian sebelumnya, dalam penelitian lesbian, gay, biseksual, and transgender,
Oleh Mustiah tahun 2016, LGBT menyoroti hubungan antara hak kebebasan individu, politik, dan agama dalam konteks global dan lokal. Pernyataan Barack Obama mencerminkan bagaimana dukungan terhadap LGBT dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan nilai kebebasan individu, bahkan melibatkan institusi keagamaan seperti gereja yang mulai memberikan ruang lebih inklusif, termasuk di Skotlandia. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap LGBT dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya di masing-masing negara. Dijelaskan pada penelitian kritik ulama terhadap LGBT dalam konten YouTube Ragil Mahardika, analisis teori kekuasaan Michelle Foucault oleh Latif MJ dan Warsito, konten-konten Ragil Mahardika di YouTube yang membahas tentang LGBT dengan menggunakan bahasa Indonesia dari Jerman, di mana pernikahan sesama jenis atau LGBT diperbolehkan, menjadi permasalahan yang sangat kontroversial di Indonesia. Di negara ini, tidak ada hukum yang mengatur LGBT secara positif. Meskipun LGBT legal di Jerman, hal ini berbanding terbalik dengan situasi di Indonesia, di mana hal tersebut tidak dapat diterima, baik dari segi hukum maupun budaya masyarakat. Dalam kehidupan beragama, umat beragama dituntut untuk saling menghargai dan menjaga toleransi demi menciptakan keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan ketentraman. Namun, hal ini tidak berarti membenarkan penyimpangan seperti LGBT. Menurut penelitian opresi kelompok minoritas, persekusi, dan diskriminasi LGBT di Indonesia oleh Cut Irda Puspitasari tahun 2018, penelitian mengenai sentimen anti-LGBT di Indonesia menunjukkan bahwa pandangan keliru terhadap kelompok LGBT, terutama yang dipengaruhi oleh ajaran agama, seringkali menyebabkan mereka menjadi sasaran diskriminasi dan persekusi. Pemuka agama seringkali memperburuk situasi dengan mengobarkan kebencian terhadap kelompok ini, sementara negara bukannya melindungi mereka, malah membiarkan atau bahkan memperburuk ketakutan publik terhadap LGBT. Hal ini menyebabkan kelompok LGBT, terutama transgender, menjadi minoritas yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, bullying, dan kriminalisasi. Laporan dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat pada tahun 2017 mencatat bahwa transgender merupakan korban terbanyak dari tindakan persekusi dan diskriminasi. Beberapa hasil penelitian yang dibahas menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam pandangan terhadap LGBT di Indonesia. Persamaan dari penelitian tersebut adalah menunjukkan adanya ketegangan antara hak kebebasan individu dan norma sosial serta agama, di mana masyarakat Indonesia, terutama yang dipengaruhi oleh agama, cenderung menolak keberadaan LGBT. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatannya. Beberapa penelitian menyoroti hubungan antara kebebasan individu, politik, dan agama dalam konteks global, dengan contoh penerimaan LGBT di negara-negara seperti Jerman dan Skotlandia. Sementara itu, penelitian lainnya lebih fokus pada diskriminasi dan persekusi yang dialami kelompok LGBT di Indonesia, yang semakin diperburuk oleh sentimen agama dan sikap pemerintah yang tidak mendukung. Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penyimpangan seksual, khususnya yang terkait dengan isu LGBT, dipublikasikan dan dipromosikan melalui platform media sosial seperti TikTok. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menggali lebih jauh mengenai bagaimana media sosial dapat menjadi wadah yang mempengaruhi pembentukan opini publik dan norma sosial, serta sejauh mana fenomena ini memicu perdebatan tentang kebebasan individu, budaya, dan nilai-nilai agama di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang dinamika sosial dan respon masyarakat, serta memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan sosial dan pendidikan yang lebih inklusif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ara. Selanjutnya, adapun metode penelitian dari kelompok kami, yaitu akan disampaikan oleh Vika. Kepada Vika, dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis survei. Metode ini dipilih untuk menganalisis konten-konten yang diunggah oleh Ragil Mahardika di TikTok atau konten yang berkaitan dengan topik LGBT yang melibatkan Ragil. Sumber data dalam penelitian ini
berasal dari platform TikTok LGBT dengan untuk fokus pada Ragil Mahardika. Dapat dilakukan dengan menganalisis konten-konten yang diunggah oleh Ragil Mahardika di TikTok atau konten yang berkaitan dengan topik LGBT yang melibatkan Ragil. Data dikumpulkan dengan cara memantau video, komentar, dan interaksi pengguna yang berhubungan dengan isu-isu LGBT yang dibahas oleh Ragil Mahardika. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah melalui survei menggunakan Google Form. Menurut Sugiono, survei adalah teknik pengumpulan data yang efektif untuk mendapatkan jawaban langsung dari responden dalam jumlah besar. Selain itu, Google Form secara otomatis mengumpulkan dan mengorganisir data yang dihasilkan yang memudahkan proses analisis tanpa perlu entry data manual. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa untuk mengetahui bagaimana bentuk konten LGBT yang diunggah oleh Ragil Mahardika di TikTok, serta bagaimana pandangan Siasi terkait LGBT. Dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan teologis normatif. Adapun metode pengumpulan data sekunder berupa bahan primer, sekunder dilakukan dengan cara membaca literatur, karya ilmiah, dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dalam penelitian. Hasil Jurnal Ilmiah Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia, volume 6 nomor 7 Desember 2024. Baik, terima kasih kepada Vika. Selanjutnya, adapun hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Razan dan Izah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tentang hasil penelitian kami. Yang pertama, dari 25 responden, sebanyak 22 orang atau 88% mengenal konten karya Ragil Mahardika melalui platform TikTok. Lalu Instagram di urutan kedua sebanyak 2 orang atau 8%, dan Twitter atau X hanya 1 orang atau 4%. Itu bisa menunjukkan media sosial menjadi salah satu alat utama dalam menyebarkan ide pandangan untuk platform. Sebagian besar generasi muda dari TikTok yang terkenal dengan format video pendek yang menarik, yang mungkin lebih sesuai untuk konten LGBT yang dinamis dan kreatif, sehingga menarik perhatian lebih banyak pengguna. Next. Sebanyak 19 orang atau 72% responden mengakui bahwa konten Ragil Mahardika memengaruhi pandangan mereka terhadap komunitas LGBT, dan sebanyak 7% orang atau 28% mengakui bahwa konten Ragil Mahardika tidak memengaruhi pandangan mereka terhadap komunitas LGBT. Ini menunjukkan adanya kekuatan media sosial dalam membentuk opini publik. Meski demikian, pengaruh ini cenderung bersifat negatif dalam konteks norma sosial dan agama, sebagaimana mayoritas responden menyatakan ketidaksetujuan terhadap perilaku LGBT di lingkungan mereka. Next. Dari 25 responden, 23 responden atau 92% tidak setuju dengan perilaku LGBT, sementara hanya 2 orang atau 8% yang setuju. Adapun alasan utama penolakan ini meliputi pengaruh budaya yang menganggap LGBT tidak sesuai dengan tradisi, keyakinan agama yang menolak keberadaan LGBT, dan kurangnya edukasi yang menyebabkan stereotip negatif. Selain itu, stigma sosial dan ketidakpastian mengenai hal-hal yang dianggap berbeda juga berkontribusi pada sikap ini. Alasan-alasan ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi dan dialog untuk mengurangi ketidakpahaman dan stigma di masyarakat. Meskipun sebagian besar responden menolak perilaku LGBT, sebanyak 21 orang atau 84% mengakui bahwa konten Ragil Mahardika berkontribusi terhadap peningkatan toleransi di masyarakat. Ini menandakan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya hidup berdampingan meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Namun, toleransi ini disalahartikan sebagai penerimaan terhadap perilaku LGBT itu sendiri. Padahal dalam perspektif agama, toleransi tidak berarti menyetujui hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Toleransi lebih mengacu pada menghormati hak orang lain untuk menjalani hidup mereka tanpa harus melanggar prinsip dan keyakinan pribadi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Razan. Selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh Iza. Kepada Iza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan hasil penelitian dari apa yang sudah kami teliti, di mana didapati 100% responder menjawab bahwa mereka mengetahui tentang konten LGBT yang diproduksi oleh Ragil Mahardika. Pada saat ini, TikTok telah menjadi aplikasi favorit bagi masyarakat dari berbagai kalangan usia. Pengguna aplikasi TikTok di Indonesia sebanyak lebih dari 10 juta pengguna, dikutip melalui Bu Lele dan Wibowo tahun 2020. Ini membuktikan bahwa konten Ragil Mahardika telah disaksikan oleh sebagian besar pengguna TikTok dengan skala umur yang berbeda. Jika hal ini tidak diberi perhatian lebih lanjut, maka dikhawatirkan bahwa konten ini nantinya akan melahirkan berbagai tindakan yang menyimpangi norma. Next. Lanjut kepada hasil penelitian berikutnya, ditemukan 2 jawaban yang bertolak belakang mengenai pendapat responden terhadap perilaku LGBT di lingkungan sekitar. 92% responden menjawab tidak setuju akan hal tersebut, sementara 8% responden menjawab setuju. Sementara 8% sisanya berpegang teguh kepada kesetujuan terhadap perilaku LGBT di lingkungan sekitar. Legalisasi LGBT hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra yang belum memiliki jawaban serta titik terang yang pasti. Dalam bukunya, Spencer mengatakan bahwa akomodasi untuk hak kelompok LGBT sangat ditentang dalam negara-negara dengan mayoritas Islam. Seperti yang telah termaktub dan diwahyukan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 20 menjelaskan bahwa perilaku penyimpangan seksual merupakan perbuatan yang keji yang mencangkup bagian dari zina. Next, perbuatan keji atau al-fahisyah merupakan perbuatan yang sangat kotor dan tercela sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia untuk menjauhi perbuatan keji baik secara langsung ataupun yang terselubung, dikutip menurut Nugraha 2017. Namun pada dasarnya, pandangan LGBT terhadap konteks agama dan hak asasi manusia atau HAM kerap menuai pro dan kontra. Kaum LGBT dan sebagian yang pro akan hal ini beranggapan bahwa ini adalah bentuk dari pengekspresian hak asasi manusia. Mereka menganggap bahwa LGBT bukanlah sebuah penyakit atau gangguan mental dan merupakan hak yang normal sebagai preferensi seksual manusia yang beragam. Dikutip menurut Usman 2018. Next. Berdasarkan survei yang diajukan, rata-rata 60% responder menjawab bahwa mereka pernah mengalami atau menyaksikan diskriminasi terhadap kaum LGBT, sedangkan 40% lainnya menjawab tidak pernah melihat atau mengalami hal tersebut. Menjadi berbeda dari kebanyakan individu, tentunya mendatangkan berbagai pandangan serta respon perilaku yang berbeda, terutama bagi mereka yang berbeda dalam aspek seksualitas. Di Indonesia sendiri, kaum LGBT banyak mendapatkan tentangan dari masyarakat, terutama dari komunitas keagamaan. Perilaku ini dianggap memberikan dampak buruk dan dianggap hal yang tabu dan berdosa bagi ajaran agama di Indonesia, dikutip menurut Judita 2014. Next. Kaum LGBT membutuhkan bimbingan yang lebih dari seluruh lapisan masyarakat. Mereka membutuhkan dukungan kuat untuk berjalan ke arah yang lebih baik. Tentunya hal ini adalah langkah yang visioner apabila dibandingkan dengan mencemooh atau bahkan melakukan diskriminasi pada individu yang melakukan penyimpangan seksual. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Iza. Selanjutnya, adapun kesimpulan yang bisa diambil dari proyek kelompok kami ialah berdasarkan data yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa media sosial khususnya TikTok berperan signifikan dalam memperkenalkan dan menyebarkan konten terkait LGBT seperti yang dilakukan oleh Ragil Mahardika. Meskipun media sosial membuka ruang bagi ekspresi individu, termasuk dalam hal pandangan terhadap LGBT. Hal ini juga menimbulkan tantangan terkait penyaringan informasi yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Masyarakat Indonesia yang mayoritas dipengaruhi oleh ajaran agama, memandang perilaku LGBT sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat. Meskipun konten yang disebarkan dapat meningkatkan toleransi terhadap hak individu untuk hidup sesuai keyakinan mereka, namun toleransi yang terbangun tidak selalu mencerminkan penerimaan terhadap praktik LGBT, melainkan lebih pada penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Dengan demikian, meskipun media sosial memiliki peran dalam memperluas pandangan terhadap komunitas LGBT, keselarasan dengan nilai sosial dan agama yang berlaku tetap menjadi tantangan terbesar di Indonesia. Selanjutnya, ini merupakan luaran dari kelompok kami, yaitu
Adapun poster dengan judul Stop Penyimpangan Seksual. Next. Selanjutnya, adapun pesan dan kesan belajar bahasa Indonesia. Nah, selama belajar mata kuliah bahasa Indonesia, kami mendapatkan banyak wawasan baru yang tentunya membuka cakrawala berpikir terkait sesuatu yang kami teliti. Tidak hanya itu, dalam pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia, kami juga mempelajari sistematika kaidah bahasa, sehingga hal ini membuka sudut berpikir baru bagi mahasiswa seperti kami. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari dosen pembimbing yang selalu sabar dan edukatif dalam membina. Maka dari itu, pembelajaran pun tidak terasa sulit bagi kami. Dan kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih kepada Miss Kio selaku dosen pembimbing mata kuliah bahasa Indonesia karena telah memberikan bimbingan kepada kami dalam menyelesaikan tugas akhir yaitu jurnal. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembuatan jurnal karena mengingat kami masih dalam proses belajar. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami yang telah dipresentasikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.